Assalamualaikum Sobat Football United. Setelah Manchester United ini sukses di pertandingan pertama ya pre-season, artinya sukses dari sisi hasil dan juga dari sisi permainan. Dari sisi hasil ada peningkatan, tentu saja Manchester United yang di partai awal pre-season menghadapi Leeds United gagal untuk mencetak gol, menghadapi West Ham mampu mencetak 2 gol, bahkan menciptakan banyak peluang, permainan lebih dinamis, lebih atraktif, intensitas juga lebih tinggi. Lalu ya Manchester United menurut gue secara keseluruhan memang mengalami peningkatan jika dibandingkan pertandingan sebelumnya. Ada beberapa komentar ya terkait dengan situasi pemain Manchester United. Secara khusus gue ingin membahas bahwa Kobbie Mainoo tentu saja bersama dengan Manuel Ugarte ini tampil bagus menurut gue di sekitar 60 menit lah, katakanlah seperti itu penampilan Manchester United. Kobbie Mainoo yang tampil sebagai starter dipasangkan dengan Ugarte ini seakan menunjukkan bahwa memang Ruben Amorim memiliki rencana, memiliki plan untuk Kobbie Mainoo. Namun demikian tentu saja Kobbie Mainoo sendiri juga harus menjawab ya situasi ini dengan penampilan yang bagus dan juga konsisten. Gue berpikir di sisa pre-season yang memang tidak banyak ini, gue melihat Kobbie Mainoo akan lebih didorong ya, artinya akan memiliki kesempatan yang lebih banyak nih di pre-season kali ini. Salah satu faktornya, ada 2 faktor ya. Nomor 1 tentu saja ini persiapan untuk musim ini ya, dan di sisi lain faktor nomor 2 adalah bagaimana Kobbie Mainoo musim lalu, pemain ini kan cedera cukup panjang nih ya, sehingga Ruben Amorim belum bisa memberikan assessment ataupun juga penilaian ataupun juga analisa terkait dengan penampilan atau permainan Kobbie Mainoo secara menyeluruh, secara komprehensif, sehingga preseason inilah yang akan digunakan nih untuk ajang tersebut. Nah, ada beberapa komentar ya terkait dengan Kobbie Mainoo ini. Gua ingin membahas dulu dari Ruben Amorim yang mengatakan ya, dari Manuel Ugarte dulu nih, yang menyebutkan bahwa saya memiliki hubungan yang bagus dengan Kobbie Mainoo. Dia merupakan seorang pemain yang muda dan dia memiliki kualitas dengan bola yang membuat ini lebih mudah ya untuk bermain di tengah dengan dia. Kita melakukannya dengan bagus dan koneksi dengan Bruno, Matheus Cunha dan juga Kobbie Mainoo. Dan kita menang dan ini penting artinya menghadapi West Ham ya. Dan yang paling penting adalah untuk mempersiapkan musim ini. Ruben Amorim bahkan secara langsung mengatakan ya, dan dikutip dari Samuel Lukhurst Manchester Evening News, dia mengatakan saya menyukai permainan dari Kobbie Mainoo. Rio Ferdinand bahkan memperkirakan ya bahwa kejutan pemain Manchester United musim ini adalah Kobbie Mainoo. Saya berharap hal yang besar dari dia tahun ini. Ya, Kobbie Mainoo menurut gue punya hampir seluruh atribut ya, katakanlah baik itu secara teknis maupun non teknis untuk membuat dia ini lebih besar lagi, kapasitasnya lebih tinggi lagi, bahkan bukan tidak mungkin dia bisa menjadi ikon Manchester United di masa depan. Kenapa? Selain kemampuan teknis yang bagus yang sudah terlihat dari musim sebelumnya ya, bahkan dia luar biasa menurut gue di periode sebelumnya ini mampu menembus tim nasional Inggris, bahkan mendapatkan tempat utama ya di skuad utama tim nasional Inggris, bukan hanya sebagai penghangat bangku cadangan tapi memang memiliki peran yang penting di sana dan dia pun bisa memainkannya dengan bagus di situ. Kobbie Mainoo musim lalu bersama dengan Erik ten Hag juga menurut gue memiliki peran yang penting. Dia terlibat dalam trofi Piala FA yang dimenangkan di Wembley. Gue ingat betul dia juga mencetak gol, dia juga memiliki permainan yang bagus. Hanya ketika musim lalu nih, ketika ada pergantian dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim, Kobbie Mainoo menurut gue belum memiliki waktu ataupun periode yang pas untuk bisa beradaptasi. Kenapa? Cedera. Tapi
ya pemain ini memiliki potensi yang besar. Dan itu disebutkan bukan hanya pendapat gue secara pribadi, tapi memang banyak yang mengatakan seperti itu. Dia memang memiliki kemampuan yang bagus. Tantangannya adalah di sistem permainan dari Ruben Amorim, dia belum terlibat terlalu banyak nih. Sempat dimainkan di beberapa posisi, termasuk juga di gelandang serang ya, tapi tidak maksimal. Dan menurut gue terlalu awal, bahkan terlalu terburu-buru kalau sudah dihakimi dulu ya, di judge, apalagi sampai diserang, bahkan mengatakan ya Kobbie Mainoo lepas saja, jual saja, pemain ini tidak mutu, bla bla bla, tidak jelas. Menurut gue ini justru yang menjadi tanda tanya gitu. Karena kok gampang banget menjudge hal seperti ini. Yang menurut gue justru sebaliknya, pemain seperti Kobbie Mainoo harusnya betul-betul dirawat nih, dikembangkan. Pemain ini masih muda, dia sebenarnya sudah menunjukkan kapasitas yang bagus, tinggal dikembangkan lagi. Secara karakter gue menilai juga pemain ini termasuk pemain yang memiliki karakter sejauh ini ya, karakter yang positif. Dan terkait dengan gue tadi hubungkan di depan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi ikon dari Manchester United, bagaimana asal dari Kobbie Mainoo? Dia memang berasal dari Manchester, dia berasal dari tim anak-anak, dia melalui tim akademi dan akhirnya bisa tembus ke tim utama. Gue ingat betul bagaimana hype ya ketika Kobbie Mainoo ini tampil luar biasa di tim muda Manchester United. Banyak sekali fans yang merekomendasikan Kobbie Mainoo naikkan saja ke tim utama dan lain-lain. Bahkan di periode kalau tidak salah periode terakhir dari Erik ten Hag atau semusim sebelumnya ya dia memiliki peran yang luar biasa. Termasuk gue ingat dia mencetak gol kemenangan menghadapi Wolves juga ya di Molineux. Sesuatu yang fantastis menurut gue, mencetak gol di situasi sempit, di tekanan yang sangat besar, tapi dia tetap mampu tampil dengan tenang dan menunjukkan kualitas yang tinggi. Ini tidak mudah melakukannya. Nah, kali ini bagaimana dengan Ruben Amorim, dengan periode Ruben Amorim di musim penuhnya ya. Gue berpikir Kobbie Mainoo akan memiliki kesempatan yang lebih. Dia akan diberikan kesempatan yang lebih banyak. Baik itu di pre-season dan juga di awal musim. Tujuannya apa? Menurut gue tujuannya adalah Ruben Amorim, ada dua tujuannya. Nomor satu adalah Ruben Amorim ingin mengakses Kobbie Mainoo dengan periode yang mungkin cukup begitu ya, sebelum dia akan memberikan penilaian dan juga keputusan lebih panjang. Lalu nomor dua adalah ya untuk memberikan waktu bagi squad dan juga Kobbie Mainoo untuk beradaptasi antara satu dan yang lainnya. Menurut gue ini penting, sehingga dia tahu karakter permainan seperti apa yang ingin diimplementasikan oleh Ruben Amorim, dia harus berlaku seperti apa, dan juga sebaliknya nih rekan-rekannya, lalu pun juga tim kepelatihan tahu apa yang bisa dimaksimalkan dari Kobbie Mainoo, bukan hanya terkait dengan positioning ya di dalam sebuah formasi. Menurut gue itu iya, tapi tidak hanya itu saja, ada banyak sekali hal-hal teknis di luar penempatan dalam formasi saja untuk seorang pemain. Ada banyak sekali atribut lainnya, analisa-analisa dan juga instruksi lainnya yang menurut gue memang mungkin Kobbie Mainoo butuh waktu agak sedikit lebih panjang nih. Dan sekarang dia memiliki pre-season, dia memiliki awal yang bagus menurut gue di pre-season ya. Tapi sekarang ini pertanyaannya adalah tinggal bagaimana konsistensi bisa ditunjukkan oleh Kobbie Mainoo. Di satu sisi ada juga hal yang menarik ya, bahwa memang dikabarkan Kobbie Mainoo ini kan sedang dalam usaha untuk negosiasi kontrak baru dengan Manchester United. Apakah ini akan ada pengaruhnya? Menurut gue tentu saja ya, ini bukan hal yang tidak ada pengaruhnya begitu ya, penampilan dari Kobbie Mainoo sendiri dan juga keadaannya. Tapi kalau dia bisa nyaman, dia bisa percaya diri, dia bisa menemukan kembali sentuhannya di sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim, ya gue yakin dengan hal tersebut proses negosiasi kontrak pun juga akan semakin mulus. Menurut gue seperti itu. Kalau gue lihat ya, sebelum gue akhiri video ini, dia mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi nih, 45 menit ketika Manchester United menghadapi Leeds dan 66 menit ketika Manchester United menghadapi West Ham. Bahkan dia berhasil memberikan sebuah assist. Kontrak dari Kobbie Mainoo masih sampai dengan tahun 2027, berarti artinya masih ada 2 musim lagi. Tapi menurut gue besar kemungkinan ya perpanjangan kontraknya akan segera terjadi.
dengan peran dari Kobbie Mainoo yang akan semakin tinggi dan juga besar di musim 2025-2026 bagi Manchester United. Bukan berarti dia akan selalu tampil sebagai starter misalnya, tapi dia akan memiliki peran penting di skuad Manchester United musim ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.